Baik, hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, bersama-sama tadi telah kita menyaksikan secara langsung pemutaran video profil almarhum Bapak Dr. Haji Ihsan Yassin Limpo SHMH, lahir pada 9 Maret 1961 dan wafat pada 30 Juli tahun 2019 yang lalu. Semoga insya Allah doa-doa terbaik kita diijabah oleh Allah dan tentu saja almarhum insya Allah husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan mewakili keluarga almarhum kepada Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SH MSc MH yang juga Menteri Pertanian Republik Indonesia. Disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ana wa syukran lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ana yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal ham kama yang bagili jalali wajimi sultanik. Kama salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, genap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir, pejabat wali kota Makassar, wakil bupati Goa, forum koordinasi pimpinan daerah Goa, ada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kejari, ketua pengadilan, para pejabat lain. Maaf kalau saya tidak bisa sebut satu-satu. Sivitas akademi Pak, Fakultas Hukum UNHAS, tokoh-tokoh sesepuh Sulawesi Selatan, lebih khusus tokoh-tokoh sesepuh Goa, maafkan Danyonri dan lain-lain. Adnan dan Mami Vita, Yafi, Wali, seluruh keluarga yang hadir, sahabat dan handetolan, maaf Ketua DPR Goa dan anggota DPR Goa, hadirin sekalian peserta virtual meeting, virtual peringatan 1 tahun almarhum Haji Ihsan Yassin Limpo. Saya sepertinya kehilangan kata-kata, tapi saya yakin dan percaya almarhum Ihsan Yassin Limpo adalah bukan hanya adik saya, bukan hanya bapaknya Adnan, tetapi sudah menjadi sahabat, sudah menjadi keluarga, sudah menjadi teman kita semua. Saya yakin hari ini kehadiran kita adalah keterpanggilan nurani kita, keterpanggilan hati kita atas seorang sahabat, seorang keluarga, seorang yang selama ini telah bergaul dengan cukup ketat dengan kita, bahkan seorang manusia biasa yang pasti punya kekurangan, pasti punya kesalahan, pasti punya hal-hal yang mungkin saja sempat menyakitkan kita. Tapi dia tetap Ihsan Yassin Limpo adalah orang yang pernah bersentuhan nurani, bercatur berpikir dengan kita, bahkan mungkin dalam sebuah ruang-ruang perjuangan untuk sesuatu kebaikan, kemaslahatan yang pernah diyakini bersama atas kebenaran-kebenaran yang telah kita sepakati. Itulah yang ada di pikiran saya sehingga ditunjuk menjadi wakil keluarga yang kemudian kehilangan kata-kata seperti apa harus saya sampaikan malam ini. Rasanya memang semuanya terlalu cepat berlalu, dan rasanya memang
masih seperti kemarin, dan tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang berarti. Almarhum di sana, di tempatnya, doa-doa kita pasti akan memberikan dia ketenangan, pengampunan terhadap salah, hilaf, dan mungkin ada hal yang tidak berkenan selama ini. Pengampunan kita akan membawanya dia pada tempat-tempat yang lebih damai, mungkin saja membawa suatu hal dari cahaya-cahaya dan sinar-sinar kebaikan di alamnya sana. Mungkin saya percaya itu. Bapak sekalian yang sama saya hormati, sekali lagi almarhum Iksan bukan cuma adik dan keluarga, anak dari keluarga Yassin Limpo. Saya yakin sudah menjadi keluarga kita semua. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sebagai sahabat telah pernah memberikan kepedulian kepada Iksan, bahkan pernah berjuang untuk Iksan. Saya yakin kalian pernah membantunya, bahkan menyelamatkan dalam kesulitan-kesulitan yang ada. Sebagai pejabat, sebagai orang yang berdinamika dengan kehidupan masyarakat. Saya yakin Bapak telah mencoba membelanya dari tekanan-tekanan yang mungkin pernah Iksan hadapi. Saya kakaknya, wakil keluarga menyampaikan terima kasih, hormat, sayang luar biasa kepada semua sesepuh dan tokoh yang telah pernah bersama-sama. Saya yakin persis Iksan dengan keluarga Yassin Limpo selalu berpikir untuk kepentingan orang banyak dan sebuah masa depan. Maafkan saya dengan keyakinan saya. Kami dan saya selalu yakin memang hidup ini sangat singkat. Iksan telah melewatinya. Life is a journey. Hidup ini sangat singkat. Dia pun sudah berpulang 1 tahun dan telah meninggalkan kita. Semoga semua yang pernah bersentuhan dengan kita juga bisa terhitung sebagai ruang-ruang ibadah di sisi Allah. Terima kasih semuanya. Life is a love. Mungkin juga itu bagian dari mengisi kecintaan kita sama-sama terhadap pengabdian kita pada Tuhan. Sebagai orang Bugis Makassar, mungkin saja persentuhan itu adalah bagian dari syirik, bagian dari pese, bagian dari si bakat tua, si bakat lebih. Mungkin itu adalah ruang-ruang itu. Dan ruang kecintaan itu bagi Iksan tentu saja yang harus kita teruskan kepada sesama kita yang masih hidup. Iksan menerima doanya dan tentu saya sebagai keluarga menyampaikan terima kasih. Kehadiran kita adalah bagian dari keyakinan saya adalah bagian untuk memaafkan segala dosanya, memaafkan segala salahnya. Bagian dari mengatakan bahwa we are fairness each other. Semuanya sudah lalu. Kita ampunkan segala yang salah dan dosa. Dan saya yakin kebenaran-kebenaran yang ditegakkan adalah bagian untuk mengatakan life is a legacy. Adakah kenangan yang indah di antara kita? Adakah
Adakah kebaikan yang ditinggalkannya? Adakah pendidikan yang jalan lebih baik? Yang selalu menjadi kegigihannya. Iksan selalu mau mengatakan bahwa anak-anak nggak perlu ujian. Kalau dia tinggal kelas itu, sebenarnya sekolah salah. Berkali-kali dia bantah saya di hal itu. Kalau perlu anak-anak harus belajar di rumah, tidak perlu dia ke sekolah. Maafkan saya. Kayaknya dengan kondisi corona ini, bagian dari apa yang pernah dia pikirkan. Life is a legacy. Saya berharap itulah bagian dari legacy yang ada. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan kepada Adnan, Yafi, dan Fali, Mami Vita, istrinya. Terima kasih atas nama keluarga. Mari kita teruskan apa yang baik dan menjadi cita-cita beliau yang tentu saja sesuai dengan realita-realita tantangan kehidupan yang ada. Sekali lagi, Denyonre dengan semua tokoh senior yang ada, saya tidak sebut satu persatu, Pak jajaran TNI dan Kepolisian, Pak Kapolda, terima kasih, teman-teman tokoh, pejabat yang ada, Makassar, lebih khusus Goa, makasih banyak, dan mari kita sama-sama memohon dan berkenan agar segala dosa salah ihsan dapat dimaafkan. Saya mengajak kita membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas 1 tahun mengenang Ihsan. Kita hadir adalah bagian untuk menguatkan kita, menguatkan kami sekeluarga, Mami Vita dan anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SH MSc MH, sambutan mewakili keluarga untuk mengenang setahun berpulangnya ke rahmatullah Bapak almarhum Dr. Haji Ihsan Yassin Limpo SH MH. Bapak Ibu seluruh undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah, memasuki acara selanjutnya, yakni bersama-sama kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Bapak Dr. Haji Usman Jasad MPD, dan kepada beliau pula tentu saja kami meminta untuk memimpin doa di akhir acara nanti. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian, yang saya hormati Bapak Kapolda, yang saya hormati Bapak Pejabat Wali Kota Makassar, yang saya hormati Bapak Bupati Goa, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Goa, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, yang saya hormati Bapak-Bapak pejabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak-Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada keluarga besar Ayahanda almarhum
Bapak Ihsan Yasin Limpo, Bapak Ibu segenap jamaah acara taziah virtual pada malam hari ini yang sama-sama saya hormati. Saya yakin semua orang itu ingin masuk surga. Dan surga yang sebenarnya itu adanya di alam akhirat. Dan bagi manusia yang telah hidup di dunia, satu-satunya cara untuk bisa pindah dari dunia ke akhirat adalah melalui pintu kematian. Tidak ada cara lain untuk berpindah dari dunia ke akhirat selain daripada melalui pintu kematian. Jadi ternyata mati itu sangat besar manfaatnya. Kenapa mati besar manfaatnya? Karena surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang beriman itu tidak bisa dimasuki kalau tidak mati dulu. Karena surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang bertakwa itu tidak bisa dirasakan sebelum kita melewati pintu kematian. Dalam hidup ini, umat manusia selalu diperhadapkan pada dua pilihan. Umat manusia selalu diperhadapkan pada dua jalan, yaitu jalan keimanan dan jalan kekafiran. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan kebenaran itu datang dari Tuhanku. Barang siapa yang mau beriman silahkan ia beriman. Barang siapa yang mau kafir silahkan ia kafir. Dalam hidup kita selalu ada dua pilihan jalan, yaitu jalan keimanan dan jalan kekafiran. Kalau jalan keimanan yang kita tempuh, di penghujung jalan itu Allah akan memberikan balasan berupa surga. Kalau jalan kekafiran yang ditempuh, maka di penghujung jalan itu Allah akan memberikan balasan berupa neraka. Terserah saja kamu manusia mau menempuh jalan keimanan atau mau menempuh jalan kekafiran. Yami anne Islam nga, papi jojo mangeri agama lambu suka, mabajika natojing. Ingkari kamakamaya anne, pila kuram itaw ero ang uluangi uluan malambu suka. Ia jimajay amboyay kamakaman ni uluan salaya. Asala baji katalasan linona, hawa nafsuna na pajari karain ri katalasana. Kaapa kakiboya ilan ri katalasan tane kenaning. Kung napagkalumanyangang, laki may sa genda barang-barang talang pinawang ki. Ia jiparalo ni jaga baji-baji, yami anto tapat tari Allah Ta'ala. Nasabag kacilakam pa iya, kung niya tao ang bokoy andalino, nanampati na ni Sarari Allah Ta'ala, tappa ilalang atin na. Inay tao, ang pajari Islam nga sangkam mo papijojo, labiri kirilino, upa kiriyakira. Ingka puna na bokoy an na Islam nga, at tantumi, binasa linona, sa pupala akhirat na. Ada 40 siswa di ruangan kelas, ditanya sama gurunya, anak-anakku sekalian angkat tangan siapa yang mau masuk neraka? Dari 40 orang itu tidak ada yang angkat tangan masuk neraka. Gurunya bertanya lagi, anak-anakku sekalian angkat tangan siapa yang mau masuk surga? Dari 40 orang, 39 orang angkat tangan, 1 orang tetap tidak angkat tangan. Gurunya penasaran sama yang tidak angkat tangan itu. Nah, dari tadi saya perhatikan ke masuk neraka tidak mau, masuk surga tidak mau. Mungkin masuk apa kita nak? Nah bilang saya Pak Guru, nah bilang mamaku di rumah, saya harus masuk polisi. Kalau kita diminta untuk memilih satu opsi yang paling tepat, satu pilihan di antara 3 pilihan, apakah memilih A, bahagia di dunia, sengsara di akhirat, atau memilih B, sengsara di dunia,
bahagia di akhirat? Ataukah memilih C, bahagia di dunia, bahagia di akhirat? Saya yakin kita semua akan memilih C, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu sebab hampir setiap kali selesai sholat, kita berdoa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan kebaikan hidup di dunia, kebaikan dan keselamatan hidup di akhirat, dan terhindar dari siksaan api neraka. Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, terkait dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, umat manusia bisa dibagi menjadi 4 klaster atau 4 golongan. Terkait dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, umat manusia terbagi ke dalam 4 golongan. Golongan yang pertama, yaitu yang disebut dengan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat adalah mereka yang waktu di dunia kaya harta, kaya ilmu, kaya kekuasaan, dan juga rajin ibadah, rajin sholat, dan selalu memikirkan kepentingan orang banyak. Saya sangat yakin ayahanda almarhum Bapak Ihsan Yassin Limpo adalah termasuk orang ke dalam golongan yang pertama ini, yaitu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Saya sangat yakin akan hal tersebut. Saya adalah salah seorang ustadz yang telah lama mendampingi beliau turun ke desa-desa, ke kecamatan, sehingga saya tahu persis gagasan-gagasan besar, ide-ide besar dari beliau. Ada pendidikan gratis, ada program kesehatan gratis, ada program Jumat ibadah. Inilah legacy, inilah warisan amal jariah yang telah beliau tanamkan, sehingga saya sangat yakin dan kita semua pasti yakin almarhum ayahanda Bapak Ihsan Yassin Limpo termasuk ke dalam golongan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Beliau betul-betul memegang prinsip siapa yang menanam kebaikan, maka dia juga yang akan menuai kebaikan itu. What you give is what you get. Beliau benar-benar mengamalkan hadis Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesamanya manusia. Tak terhitung kebaikan yang telah beliau tanam, tak terhitung kebajikan yang telah beliau tebarkan, tak terhitung amal jariah yang telah beliau tinggalkan kepada kita semua. Dan saya yakin itu akan menghantarkan beliau tenang di alam kubur dan akan masuk ke dalam golongan yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang mandor bangunan, sudah 30 tahun bekerja sebagai mandor bangunan. Suatu hari ia minta izin kepada pimpinannya. Lapor bos, saya sudah mau pensiun. Kata bosnya, jangan dulu pensiun Pak Mandor. Skill, keterampilan, keahlian Pak Mandor masih sangat dibutuhkan oleh perusahaan ini dan juga untuk ditularkan kepada karyawan-karyawan baru. Tidak bos, saya sudah bekerja sebagai mandor selama 30 tahun. Saya ingin menghabiskan sisa umur saya bersama dengan keluarga. Kata bosnya, kalau memang keinginanmu sudah tidak bisa lagi ditahan-tahan untuk pensiun, oke, saya beri izin untuk pensiun. Tetapi sebelum pensiun, mohon Pak Mandor membuat 1 unit rumah lagi, sebagai karya terakhir Pak Mandor sebelum pensiun.
Wah, kalau cuma itu persyaratannya bos, saya siap. Maka mulailah mandor bangunan itu mengerjakan 1 unit rumah pesanan terakhir dari pimpinan perusahaan. Selama ini, mandor itu kalau mengerjakan 1 unit rumah membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan. Ini hanya kurang lebih 2 bulan, rumahnya sudah selesai. Kenapa? Karena mandor itu sudah tidak fokus dengan pekerjaannya. Yang dia pikirkan adalah pensiun, pensiun, pensiun. Mandor itu selama ini, kalau ia mengerjakan sebuah unit rumah, sampai detail-detailnya pada saat finishing sangat dia perhatikan. Tetapi rumah ini dia kerja asal-asalan. Karena dia berpikir, toh tidak ada lagi karir dan target yang harus dipertaruhkan. Besok juga saya sudah mau pensiun. Maka pendek cerita, selesailah 1 unit rumah karya terakhir mandor tersebut sebelum pensiun. Ia serahkan kunci rumah itu kepada pimpinannya. Bos, hari ini 1 unit rumah pesanan terakhir telah saya selesaikan. Ini kuncinya. Lalu tiba-tiba pimpinan perusahaannya menjawab, Pak Mandor, sejak awal ketika saya Pak Mandor minta untuk mengerjakan 1 unit rumah lagi, itu memang saya niatkan hadiah dari seorang pimpinan kepada mandornya yang sudah akan pensiun. Itu adalah apresiasi perusahaan ini kepada Pak Mandor yang sudah mau pensiun. Ambillah kunci rumah itu Pak Mandor, karena rumah itu adalah hadiah untuk Pak Mandor. Baru menyesal salah kalena Pak Mandor, kenapa rumah itu saya kerja asal-asalan. Ternyata adalah untuk hadiah bagi diri saya sendiri. Siapa yang menanam kebaikan, maka dia yang akan menuai kebaikan. Kita semua yakin bahwa ayahanda almarhum telah menanam begitu banyak kebajikan. Dan kita doakan, itu akan meringankan di alam kuburnya dan akan memasukkan almarhum ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dosa itu memang ada 2 macam. Ada dosa vertikal dan ada dosa horizontal. Dosa vertikal adalah dosa manusia kepada Allah, taubatnya langsung kepada Allah. Ada dosa horizontal, dosa kepada sesama manusia. Nobody perfect, tidak ada orang yang sempurna. Karena itu, seperti yang diminta oleh Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Bupati Goa tadi, marilah setelah 1 tahun almarhum telah meninggalkan kita semua. Kita meninggalkan begitu banyak kenangan indah bersama dengan beliau. Mari kita melapangkan dada. Sekiranya kalau ada khilaf, kita maafkan kesalahan-kesalahan beliau. Ada seorang pemuda datang kepada Rasul sambil menangis terseduh-seduh. Rasul bertanya kepada pemuda tersebut, "Kenapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Saya menangis karena saya telah melakukan perbuatan dosa dan saya menganggap dosa saya sudah tidak akan diampuni oleh Allah." Rasul menjawab, "Wahai anak muda, meskipun dosa yang telah kamu lakukan itu besarnya sama dengan sebuah gunung. Meskipun dosa yang telah kamu lakukan itu banyaknya memenuhi ruang antara langit dan bumi, selain daripada syirik atau menyekutukan Allah, maka Allah masih akan mengampuni dosa-dosa kamu." Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, dosa yang telah saya lakukan begitu besarnya, bahkan lebih besar dari sebuah gunung sekalipun. Dosa yang telah saya lakukan begitu banyaknya, bahkan sudah tidak memenuhi ruang antara langit dan bumi. Allah sudah tidak akan mengampuni dosa-dosa saya." Kalau begitu, kata Rasul, ceritakanlah perihal dosa yang telah kamu lakukan itu. Sambil menangis terisak, pemuda itu mengangkat wajahnya,
lalu menceritakan perihal dosa yang telah dilakukannya. Ya Rasulullah, katanya, saya adalah seorang pemuda yang memiliki kebiasaan yang sangat buruk. Kalau ada orang yang sudah meninggal, lalu sudah dimakamkan, kuburannya saya bongkar ya Rasul. Suatu hari, ada seorang gadis yang meninggal dunia. Sesudah dimakamkan, kuburannya saya bongkar ya Rasul. Kain kafannya saya buka satu persatu. Lalu gadis yang sudah menjadi mayat itu saya gauli ya Rasul. Saat itu saya seolah-olah mendengarkan suara. Kenapa engkau tega menggauli saya padahal sudah menjadi mayat? Sejak saat itulah ya Rasul saya menangis. Dan sampai hari ini saya tidak bisa menghentikan tangisan saya. Mendengar penuturan sang pemuda tadi, Nabi segera bangkit dari tempat duduknya seraya berkata, tidak ada balasan yang setimpal atas dosa yang telah kamu kerjakan selain daripada neraka. Allah sudah tidak akan mengampuni dosa-dosa kamu. Pemuda itu meninggalkan Rasul sambil menangis. Putus segala pengharapannya. Ia pergi ke sebuah padang pasir yang tandus. Ia bersujud siang dan malam. Tidak makan dan tidak minum. Di dalam sujudnya ia hanya memanjatkan doa ini berulang-ulang. Ya Allah, saya adalah seorang pemuda yang telah melakukan perbuatan dosa besar. Begitu besar dosa yang pernah saya lakukan. Sampai Muhammad utusanmu pun sudah tidak sanggup menatap wajah saya yang berlumuran dosa. Harapan terakhirku aku datang kepadamu ya Allah. Kalau engkau tidak membukakan pintu taubat kepada saya, di bumi mana lagi saya akan berpijak? Kalau engkau tidak bersedia memaafkan dosa dan kesalahan saya, kepada siapa lagi saya akan memohon ampun dan meminta pertolongan? Ampuni dosa dan kesalahan saya ya Allah. Setelah pemuda itu sujud siang dan malam dan memohon ampun, Allah menerima taubatnya dan memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dan pesan khusus dari Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril turun ke bumi. Ya Muhammad, kata Jibril, saya datang hari ini untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dari Allah dan pesan khusus untuk kamu. Allah bertanya kepadamu Muhammad, apakah engkau yang menciptakan umat manusia? Mendengar pertanyaan Allah melalui malaikat Jibril, Nabi kaget lalu menjawab, ya Jibril, Allah yang menciptakan saya dan menciptakan mereka. Allah bertanya kepadamu Muhammad, apakah engkau yang memberikan rezeki kepada manusia? Nabi semakin kaget lalu menjawab, ya Jibril, Allah yang memberikan rezeki kepada saya dan memberikan rezeki kepada seluruh umat manusia. Allah bertanya kepadamu Muhammad, apakah engkau yang berwenang mengampuni dosa seorang hamba? Nabi semakin kaget lalu menjawab, ya Jibril, Allah yang memiliki kekuasaan untuk itu. Ya Muhammad, kata Jibril, beberapa hari yang lalu, ada seorang hamba datang kepadamu dengan dosa yang begitu besar, tetapi kamu putuskan pengharapannya untuk melakukan taubat. Bagaimana sekiranya, kata Allah, ya Muhammad, jika datang hamba-hambanya yang lain dengan dosa yang lebih besar, tetapi kamu putuskan pengharapannya untuk melakukan taubat. Setelah Rasul mendapat teguran secara tidak langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, diperintahkanlah beberapa sahabat untuk mencari pemuda tersebut dan memberikan kabar bahwa dosanya telah diampuni oleh Allah. Sahabat mencari pemuda itu. Ternyata pemuda itu masih sedang bersujud di tengah padang pasir. Dia dibawa menghadap kepada Rasul. Rasul pada saat itu akan melaksanakan sholat Isya. Maka Rasul, para sahabat, termasuk sang pemuda tadi, melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Nabi langsung memimpin sholat itu. Pada rakaat pertama, setelah Rasul membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca surah At-Takasur. Alhaakumut takasur
hatta zurtumul maqabir. Baru bacaan Rasul sampai di situ, keluar suara dari mulut sang pemuda tadi. Selesai sholat, para sahabat telah menyaksikan pemuda tersebut menghembuskan napasnya yang terakhir dalam lindungan dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang pernah kita perbuat, selain daripada syirik atau menyekutukan Allah, Allah masih akan mengampuni dosa-dosa kita sebelum ajal menjemput nyawa kita. Lebih baik kita menjadi mantan preman daripada kita menjadi mantan ustaz. Lebih baik kita menjadi mantan preman daripada kita menjadi mantan ustaz. Artinya, lebih baik lembaran kehidupan kita dulunya adalah lembaran hitam dan kelabu, tetapi berakhir sebagai lembaran putih dan bersih. Daripada lembaran kehidupan kita dulunya adalah lembaran putih dan bersih, tetapi berakhir sebagai lembaran hitam dan kelabu. Yang paling baik tentunya adalah dari dulu sampai akhirnya lembaran kehidupan kita adalah lembaran yang putih dan bersih. Kita semua yakin dan sangat percaya almarhum ayahanda Bapak Ihsan Yassin Limpo termasuk orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang lain, adalah orang yang senantiasa bertaubat, istighfar atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Beliau benar-benar mengamalkan firman Allah surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu sekalian wahai orang-orang beriman supaya memperoleh keberuntungan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri. Ini golongan yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Golongan yang kedua yaitu sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Bahagia di dunia tetapi sengsara di akhirat. Orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah orang yang waktu di dunia kaya harta, tetapi malas ibadah, tidak mau sholat, dan tidak mau berbuat baik untuk kepentingan orang banyak. Kalau dia datang ke masjid, malas untuk berinfak dan bersedekah, celengan lewat di depannya, dia buka dompetnya, dia pilih-pilih uang yang akan dia keluarkan, pilih. Ternyata yang dia keluarkan adalah pecahan 1.000 rupiah. Padahal malaikat lihat bahwa di dompetnya ada pecahan uang 100.000. Tapi yang dia keluarkan sebagai sedekah adalah uang 1.000 rupiah. Setelah itu dia berdoa sambil menangis, ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu. Nabi bilang malaikat, surga 1.000. Makanya ada anekdot pahlawan yang paling rajin masuk masjid adalah Patimura. Sementara pahlawan yang paling malas masuk masjid adalah Soekarno. Karena itu kotak-kotak amal di masjid kalau dibuka, rata-rata isinya uang pecahan 1.000 rupiah, gambarnya Patimura. Yang jarang kita temukan di kotak-kotak amal di masjid adalah uang pecahan 100.000, gambarnya Soekarno. Padahal itu Patimura tidak pantas masuk ke masjid, bawa parang. Justru yang pantas masuk ke masjid adalah Soekarno pakai kopiah, tapi jarang kita temukan di kotak-kotak amal di masjid. Orang seperti ini adalah orang yang bahagia di dunia, sengsara di akhirat, yang menghitung-hitung hartanya, dia anggap harta itu akan mengekalkannya. Orang seperti itulah yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surah Al-Humasah ayat 1-4. Wailul likulli humadzatil lumadah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil khutamah. Kecelakaanlah bagi pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Mereka mengira harta itu akan mengekalkannya. Sekali-kali tidak demikian, sesungguhnya mereka akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Yang ketiga, golongan sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yaitu orang yang sengsara di dunia tetapi bahagia di akhirat.
Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah orang-orang yang waktu di dunia, yang secara kasat mata dia miskin harta, miskin ilmu, miskin kekuasaan, tetapi ia tetap rajin ibadah, dia tetap rajin sholat dengan segala kemiskinannya, dan dia juga selalu berbuat baik kepada orang lain dengan segala keterbatasannya. Orang ini memiliki prinsip, kalau tidak bisa memberi, ya minimal jangan merugikan orang lain. Mirip-mirip slogan kebersihan, kalau tidak bisa membersihkan, jangan mengotori. Jadi ternyata kecantikan itu bukan jaminan. Yang bisa jadi jaminan adalah sertifikat dan BPKB. Dan ternyata tidak semua perempuan itu mandiri. Ada juga perempuan yang BCA, BNI, dan BRI. Orang seperti ini adalah orang yang sengsara di dunia, tetapi bahagia di akhirat. Yang keempat, yang terakhir, golongan yang keempat yaitu golongan yang sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Yaitu orang yang sengsara di dunia juga sengsara di akhirat. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah orang yang waktu di dunia miskin harta, malas ibadah, tidak mau sholat, dan selalu merugikan kepentingan orang banyak. Sombong lagi. Kalau orang kaya sombong masih ada harapan, tapi kalau orang miskin sombong, tidak ada sekali harapan. Sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, sengsara juga di akhirat. Ada orang miskin sombong sekali, tidak mau terima uang kecil. Seorang pengemis berhayal, kapan saya punya uang 1 juta rupiah? Kalau saya punya uang 1 juta rupiah, alangkah bahagianya saya. Begitu dia buka matanya, apa yang terjadi? Di depannya lewatlah seekor anak anjing yang basah kuyup, yang tampaknya sedang kebingungan mencari arah. Maka sang pengemis setelah menoleh ke kiri dan ke kanan tidak ada pemiliknya, ia tolonglah anak anjing itu, dia bawa pulang ke gubuknya di pinggiran kota. Esok hari seperti biasa, sang pengemis kembali mengemis di pusat kota, dan ia mendapati pengumuman terpampang. Pengumumannya bunyinya kurang lebih, barang siapa yang menemukan anak anjing saya dengan ciri-ciri sebagai berikut, bla bla bla, maka saya pemiliknya akan memberikan imbalan uang sebesar 1 juta rupiah. Wih, kata sang pengemis dalam hati, ternyata memiliki uang 1 juta rupiah bukan mimpi, bukan khayalan, sebentar lagi akan jadi kenyataan. Kalau anak anjing ini saya kembalikan, pemiliknya akan memberikan imbalan uang 1 juta rupiah. Tapi jangan dulu saya kembalikan deh. Siapa tahu besok penawarannya semakin meningkat. Maka hari pertama anak anjing tidak ia kembalikan. Tiba saatnya hari kedua benar, muncul lagi pengumuman. Siapa yang mengembalikan anak anjing saya, imbalannya saya naikkan 5 juta rupiah. Wih, baru berselang 1 hari sudah naik dari 1 juta menjadi 5 juta. Kalau begitu jangan dulu saya kembalikan deh, besok pasti penawarannya semakin meningkat. Maka hari kedua anak anjing pun tidak ia kembalikan. Tiba saatnya hari ketiga benar, muncul lagi pengumuman. Siapa yang mengembalikan anak anjing saya, imbalannya saya naikkan 10 juta rupiah. Langsung lompat sang pengemis dengan penuh kegembiraan. Ah, ini mau. Dengan uang 10 juta saya tidak perlu lagi jadi pengemis. Dengan penuh kegembiraan ia segera pulang ke gubuknya dengan maksud, ia ambil anak anjing itu, ia kembalikan kepada pemiliknya dan mendapatkan imbalan uang sebesar 10 juta rupiah. Sesampainya di gubuknya, kegembiraan pengemis berganti dengan teriakan histeris karena ternyata anak anjing itu telah mati kelaparan, terikat selama 3 hari 3 malam, tidak diberi makan dan minum. Jangankan 5 dan 10 juta, 1 juta pun tidak dapat. Orang miskin yang sombong, tidak mau ibadah, tidak mau sholat, selalu mengganggu kepentingan orang banyak, mereka termasuk golongan sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Bapak Ibu, ini sajalah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan untuk bisa mengikuti acara tasya virtual ini. Terima kasih dan saya memohon maaf
jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati. Dan oleh MC tadi saya diamanahkan untuk memimpin doa. Bapak Ibu, mari kita menundukkan kepala sejenak, seraya kita bersama-sama memanjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa zayyana fi qulubina wa karaha ilaina al kufra wal fusuka wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yahyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada malam hari ini kami mengenang hamba-Mu yang kami cintai. Telah setahun meninggalkan kami, ayahanda almarhum Bapak Ihsan Yassin Limpo. Kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah ketenangan di alam kuburnya. Jadikanlah segala aktivitas, karya nyata, jerih payah beliau selama hidupnya bernilai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Kami semua yang hadir pada malam hari ini memanjatkan doa-doa terbaik kepada almarhum. Ya Allah, kami semua yang hadir pada malam hari ini bersaksi ya Allah. Kami bersaksi ya Allah. Kami bersaksi ya Allah. Almarhum Bapak Ihsan Yassin Limpo selama hidupnya telah banyak menebarkan kebaikan. Wahdahu la, telah meninggalkan warisan berharga bagi kami dan anak-anak cucu kami. Kami bersaksi ya Allah. Ya, berikanlah cahaya di alam kuburnya. Ampuni segala hilaf dan kesalahan almarhum. Kumpulkanlah di akhirat bersama dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Muqallibal Qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia. Kami memohon kepadamu ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami senantiasa ingat kepadamu. Jadikanlah hati-hati kami hati yang senantiasa ingat kematian. Jadikanlah hati-hati kami senantiasa terpaut dengan Al-Quran. Ya Allah, berikan kekuatan lahir dan batin kepada kami untuk menjaga, memelihara dan meneruskan warisan almarhum Bapak Ihsan Yassin Limpo berupa karya-karya kebaikan bagi masyarakat luas. Berikan kekuatan lahir dan batin kepada kami ya Allah untuk menjaga negeri kami ini Indonesia tercinta, untuk menjaga Kabupaten Goa-Goa yang kami cintai. Turunkan rahmat dan anugerah-Mu ya Allah kepada pemimpin-pemimpin kami di negeri ini, kepada pemimpin kami di Sulawesi Selatan dan di Goa. Berikanlah kekuatan lahir dan batin ya Allah untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya. Berikan kemudahan atas segala urusan-urusannya. Ridhoi perjuangan-perjuangan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Subhanaka rabbi izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruh undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah, demikianlah tadi ceramah agama ataupun tausiah agama yang telah dibawakan oleh Al-Ustadz Bapak Dr. Haji Usman Jasad MPD. Mari bersama-sama menyimpulkan atas apa yang telah disampaikan oleh beliau untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mewakili seluruh undangan, khususnya keluarga besar almarhum, mengaturkan terima kasih kepada Al-Ustadz. Bapak Ibu seluruh undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saat ini kita berada di atas tanah. Esok lusa nanti entah kapan tanah yang berada di atas kita terbayang oleh kita gelap dan sempitnya alam kubur. Belum lagi binatang kecil yang siap menggerogoti tubuh kita perlahan-lahan hingga akhirnya hanya menyisakan tulang belulang. Oleh karena itu, mari jadikan kubur sebagai pengingat bagi kita untuk mencegah perbuatan keji dan maksiat. Dan mari pula senantiasa kita berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila Engkau cabut nyawa kami nanti, maka jadikanlah sebagai akhir yang baik atau husnul khotimah, dan mudahkanlah. Amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni istirahat dan penutup, perkenankan kami mewakili Sohibul Musibah Keluarga Besar Almarhum mengaturkan terima kasih atas kesempatan berkenannya Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama di virtual meeting ini dalam rangka mengenang setahun wafatnya Bapak Almarhum Dr. Haji Ihsan Yasin Limpo, SH.MH. Semoga segala amal baik Bapak Ibu sekalian insya Allah akan diterima oleh Allah, dan tentu saja kita semua berharap silaturahmi yang dijalin oleh kita semua akan tetap berlangsung. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika selama pelaksanaan acara terdapat kekurangan. Kami akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.